kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Ketika ketua Wojincul berdiri menghadang murka para hunter, dalam benaknya dia terus memikirkan kenapa hanya dirinya yang mendapatkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dia pun mulai berspekulasi bahwa Hunter Sung Jinwoo sudah memprediksi kalau dunia ini bakal hancur akibat bencana besar. Dan saat itu terjadi, beliau akan menghilang dari dunia ini dan meninggalkan Suho yang harus bertarung sendirian. Di situ Wojincul bertanya sekali lagi pada MC kita, Hunter Sung Suho, buktikan ketidakbersalahanmu pada kami. Suasana semakin menegang. Tatapan tajam ketua asosiasi membuat MC kita gugup. Aku itu. Sebelum Suho menjelaskan lebih lanjut, Hunter Choi atau Pak Choi menyela pembicaraan itu. Ketua asosiasi, kurasa ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal itu. Tak peduli apapun alasannya dengan dalih menyelamatkan warga sipil, tapi Sung Suho ini memiliki riwayat melarikan diri dari kita. Jadi kurasa dia harus bertanggung jawab, apalagi mengingat dia telah menipu asosiasi dengan pendaftaran palsu. Jika kita telah lebih lanjut, Sung Suho selalu ikut raid yang berkaitan dengan Stardust, dan juga ada bukti yang merujuk padanya soal tewasnya Lee Min Sung, ucap Pak Choi yang sangat belagu. Mendengar itu, Wojincul menyimpulkan bahwa orang yang bikin masalah ini nggak kelar-kelar adalah Hunter Choi Jong-in. Di sisi yang lain, entah apa yang dipikirkan Baek Hyun Ho, yang pasti dia cuma diam seperti menahan agar emosinya nggak meledak. Sementara itu, urat-urat leher Lim Tae-gyu semakin terlihat karena aksinya ini didukung oleh sesama hunter rank S. Dengan semena-mena, dia mengatakan, tak perlu diperpanjang lagi minasan. Kalian juga sudah mendengar sendiri kan apa yang Hunter Choi katakan barusan. Dengan kata lain, hukuman Sung Suho sudah ditetapkan dan tak bisa diganggu-gugat. Ya, tak ada alasan biarkannya kabur. Sung Suho harus segera ditangkap. Terdiam. Ketua asosiasi tak membuka mulutnya sama sekali. Dia berpikir ada benarnya apa yang diusulkan Choi Jong-in. Menurutnya, mengamankan dan menginterogasi Suho lebih lanjut adalah keputusan yang tepat. Tapi balik lagi ya Bre, hati Wojincul ini sedikit menyimpan keraguan untuk mengambil keputusan tersebut. Dia meyakini Sung Suho pasti memiliki alasannya sendiri. Maka dari itu, Jincul sudah membulatkan tekadnya untuk membela anak dari Hunter Sung Jinwoo. Tak peduli itu nantinya akan berimbas para Hunter tak percaya lagi padanya. Dengan suara lantang dan tegas, Jincul bilang, Hunter Sung Suho adalah orang pertama yang sampai di lokasi dan menyelamatkan orang-orang. Jadi menurutku, jika kita menahannya, itu sangat berlebihan. Sontak Pak Choi merasa heran dengan ucapan ketua asosiasi ini. Pak Choi yakin dirinya sangat mengenal kepribadian Wojincul. Tapi untuk kali ini, dia tak mengerti jalan pikiran ketua asosiasi. Choi Jong-in berpikir ada yang salah dengan sosok di depannya. Dalam diamnya, Pak Choi bergumam, aku sudah lama mengenal ketua Wojincul. Tapi aku tidak pernah melihatnya membuat keputusan yang sangat buruk. Sebenarnya, apa tujuan beliau melakukan ini? Bahkan sampai segitunya pengen ngelindungin Suho, tak peduli jika itu harus berseteru dengan Guild Reaper. Di tengah perdebatan yang semakin memanas, secara mengejutkan Suho buka suara. Dengan suara tegas yang dapat menggetarkan bulu hidung, Suho bilang gini Bre, sudah cukup minasan, kalian tidak perlu bertarung lagi. Sambil mengatakan itu, pemuda tampan dan berani ini mengeluarkan aura ungu janda. Ya, warna kesukaan Monton. Seringai yang menakutkan, tatapan yang mampu mengguncang jiwa. Suho mengatakan, meski dengan cara yang sangat ekstrim, dia akan membuktikan kalau dirinya memang tak bersalah. Sontak ketua asosiasi langsung panik. Dia berpikir Suho bakal melakukan hal gila yang akan membahayakan semua orang. Jodoh mate Hunter Sung Suho, ucap Wojincul. Sementara itu, Lim Tae-gyu makin terpancing emosinya. Dia tanpa banyak mikir menarik busur panahnya.
Kau pikir aku akan membiarkanmu? Kurang ajar. Bersamaan dengan ucapan Hunter Gondrong ini, beliau pun melepaskan serangannya. Seketika itu juga, panah tersebut menancap melukai bahu MC kita dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Suho! Teriak Baekhyun Ho yang berlari ke arahnya. Kendati demikian, nampaknya MC kita tak menyerah begitu saja. Pijakan kakinya menopang tubuhnya agar tak tumbang karena serangan tersebut. Dari mata yang tatakai, Suho berharap perasaannya akan tersampaikan. Dari celah seminim mungkin, beliau mengeluarkan sedikit aura hitam keungu-unguan ke arah perut Lim Tae-gyu. Seketika itu juga mata Hunter S yang kurang ajar ini tersentak kejut. Terlihat jelas di sini yang Suho lancarkan bukanlah sebuah serangan penuh dendam, melainkan sebuah kunci bayangan untuk membuka tirai ingatan masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Asik. Dalam sekejap, Lim Tae-gyu melihat memori yang terkubur dari ingatan di kehidupan masa lalu, yakni sebelum dunia ini di-reset. Kenangan, kebersamaan, perasaan, ikatan, semua itu membanjiri otaknya. Tentu, fenomena yang tak bisa diucapkan oleh kata-kata ini membuat Hunter Lim Tae-gyu tertegun bingung. Jiwa dan pikirannya yang tak kuat secara tak sadar membuatnya jatuh berlutut dengan penuh perasaan bersalah terhadap Suho. Di sisi yang lain, keanehan yang tak mereka pahami membuat Miho dan Choi Jong-in bertanya-tanya tentang apa yang baru saja Suho lakukan. Sementara itu, MC kita mencoba bertahan dari rasa sakit bahunya yang terluka. Nafasnya terengah-engah dan darah terus menetes dari celah jarinya. Itulah keadaan tokoh utama kita. Monars muda, apa Anda berniat memulihkan ingatan Hunter kurang ajar itu? Tanya Beru. Namun Suho tak menanggapi. Keringat MC kita terus mengucur deras. Dia dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkannya untuk mundur ataupun lari. Dalam ketegangan itu, Suho bergumam dalam hati, jika seorang Hunter yang hidup di generasi yang sama dengan Papa mendapatkan ingatan tentang dunia sebelumnya, aku yakin mereka pasti mau mendengarkanku. Karena itu, akan kulanjutkan semua ini. Terimalah, Pak Choi. Di saat Baekhyun Ho menghampiri dan berniat menanyakan keadaan Suho, namun nyatanya MC kita sudah terbang melesat ke arah Pak Choi. Dengan tangan yang terkepal, Sung Suho tak ragu menyerang. Di sisi yang lain, Hunter Choi Jong-in tentunya sempat kaget dan tak menduga bahwa pemuda di hadapannya sangat nekat menyerang belak-belakan begitu. Spontan sebelum kepala tinju Suho mengenainya, Choi Jong-in melepaskan sihir api dalam skala besar membakar tubuh MC kita. Suho! Teriak panik Baekhyun Ho. Dalam pandangan Pak Choi, Sung Suho adalah buronan yang sangat berbahaya karena tindakannya yang susah untuk ditebak. Namun di saat yang sama, dari balik kobaran apinya, pemuda yang dikira bakal tumbang malah dapat menerobos sihir miliknya. Dengan tekad yang bukan kaleng-kaleng, Sung Suho mengayunkan bogemnya ke arah Hunter Choi. "Kumohon, sampailah!" teriak Suho. Sayangnya sebelum tinju itu mengenai targetnya, Tiel dan Miho muncul di hadapannya dan melepaskan tendangan yang langsung mengenai tubuh MC kita. Alhasil Suho pun terhempas dan akibatnya darah dari mulutnya muncrat-muncrat. Dari sorot mata kedua Hunter ini, kayaknya mereka mungkin mulai merasa muak dengan apa yang dilakukan Suho. Kendati demikian, entah mengapa ekspresi wajah Choi Jong-in berubah. Dia seperti termangu ketakutan akan sesuatu. Dan yang benar saja, di saat bersamaan, sebuah kunci bayangan telah tertancap di dada Choi Jong-in. Seketika itu juga, hal serupa yang terjadi pada Lim Tae-gyu kini dirasakan oleh Pak Choi, di mana ingatan tentang jati dirinya di kehidupan sebelumnya terus berputar di dalam kepalanya. Semua kejadian masa lalu yang telah lama terkubur kini meluap bagai tsunami yang membuatnya sesak untuk bernafas. Dalam kebingungan yang tidak dia pahami, secara tidak sadar, tubuh Pak Choi bergetar hebat dan membuatnya jatuh berlutut di tanah. Sontak saat melihat itu, Miho pun mulai khawatir dengan keadaan Choi Jong-in. Dia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nalarnya tak begitu memahami kenapa Hunter S pada kehilangan tenaga dan motivasi untuk melanjutkan pertempuran melawan Sung Suho. Di sisi yang lain, MC kita terlihat lemas, tak memiliki tenaga apapun. Beliau cuma bisa duduk pasrah menahan rasa sakit yang dia derita. Dengan nafas terengah-engah, Suho bilang, Aku sudah melakukan semua yang ku bisa.
Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu. Di situ spontan Miho pun emosi. Dia pun melompat berniat menghantam Suho. Namun sebelum tinju itu mengenai targetnya, Hunter Lim Tae-gyu berdiri dengan rintian air mata. Sontak, Miho pun terdiam sejenak. Di sini si Gondrong bilang, ingatan apa ini? Andaikan saja jika ini skill dan aku dimanipulasi, lalu kenapa aku merasa familiar dengan ingatan ini? Bersamaan dengan itu, Choi Jong-in bangkit dan merasakan hal yang sama. Tak bisa dipercaya, kenapa bisa aku melupakan hal sepenting ini? Nak Suho, bisakah kau jelaskan semuanya? Apa yang sebenarnya kau lakukan pada kami? Tanya Pak Choi. Mendengar itu, Tiel makin bingung tentang apa yang Suho lakukan pada semua Hunter Rank S. Ketika melihat situasi yang mulai kondusif, Suho pun bangkit dan menjelaskan bahwa ingatan tersebut adalah memori masa lalu sebelum dunia ini di-reset. Sontak kedua Hunter Rank S itu makin bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. MC kita pun bilang, dunia ini sudah pernah di-reset. Itu sebabnya kedamaian bisa terjaga hingga bencana besar terjadi. Sambil memegang kacamatanya, Pak Choi bertanya, lalu bagaimana dengan Hunter Sung Jinwoo? Apakah kejadian ini ada kaitannya dengan beliau? Suho menjawab, kau bisa menebak soal keterlibatan Papa tepat setelah mendapatkan kembali ingatanmu. Haha, kau memang hebat Pak Choi. Sebenarnya, aku tidak tahu apapun soal Papa sebagai seorang hunter. Yang ku tahu, beliau selalu melakukan semuanya sendiri. Tersentak oleh kata-kata MC kita, Tiel tak menduga bahwa Suho adalah anak dari Sang Dragnes. Di hadapan semua hunter dan ketua asosiasi, Suho memberitahu bahwa papanya sekarang sedang bertarung sendirian melawan para dewa dan antek-anteknya yang kurang ajar. Dan untuk meringankan beban papanya itu, Suho sebisa mungkin membereskan anak buah Itarim di bumi. Mendengar hal ini, Lim Tae-gyu termenung menatap ke bawah. Ada perasaan malu dalam dirinya karena telah berbuat kasar pada Sung Suho. Begitu juga yang dirasakan oleh Choi Jong-in. Lantas ketua asosiasi berjalan mendekat seraya berkata, Minasan, apa yang dikatakan Hunter Sung Suho itu memang benar adanya. Perlu kalian tahu, alasanku dapat cepat tanggap sesegera mungkin mendirikan asosiasi Hunter. Itu karena aku juga mendapatkan ingatan di kehidupan sebelumnya. Jadi kurasa untuk saat ini, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Sung Suho. Singkat cerita saja, MC kita ngobrol panjang lebar dengan para hunter. Topik pembahasannya seputar makhluk luar bumi, yaitu utusan Itarim, di mana sosok tersebutlah yang menyebabkan semua kekacauan ini, termasuk penyebaran Stardust. Sontak, fakta yang baru mereka ketahui ini membuat Hunter Lim dan Pak Choi terkejut. Sedangkan Tiel yang mendengar itu memilih diam daripada identitasnya terbongkar. Tentunya di sini kemarahan Lim Tae-gyu sudah tidak mengarah pada Suho lagi, melainkan kepada sosok yang menjadi dalang penyebab insiden tewasnya Min Sung. Sejenak di situ, MC kita menenggak ramuan penyembuh, extra jos rasa melon, biar badannya bugar lagi. Lalu di saat yang sama dengan nada heran, ketua asosiasi mendekatinya dan bertanya tentang kenapa Suho tak memberitahu hal sepenting ini sejak dulu. MC kita menjawab kalau dia memang sengaja merahasiakan keberadaannya dari sosok yang bernama utusan Itarim. Suho percaya jika utusan Itarim mengetahui keberadaannya, hal itu akan menjadi kelemahan untuk ayahnya. Oleh karena itu, MC kita bertekad untuk tidak mengungkapkan jati dirinya ke publik sampai dia menjadi cukup kuat untuk menghadapi situasi tersebut. Dari ucapan pemuda di hadapannya ini, Hunter Lim menyimpulkan bahwa Suho adalah hunter yang dapat berkembang seperti bapaknya. Dalam sekejap, kenyataan itu membuat Pak Choi langsung mendekati Suho dan memberitahunya bahwa ibunya dulu, yaitu Choi Hae-in, adalah hunter dari guildnya. Tentunya Suho bangga dong mengetahui kenyataan tersebut. Dia tak menyangka di masa lalu ibunya adalah wanita tangguh yang juga seorang hunter. Di tengah suasana bahagia itu, Hunter Lim memalingkan mukanya dan berjalan menjauh dari kerumunan. Sepertinya si Bre ada perasaan malu dan bersalah dalam dirinya atas tindakannya yang telah membahayakan MC kita. Di sisi yang lain, Tiel menatap sinis penuh arti. Dalam diamnya, dia bergumam, kau membuat pergerakan yang sangat berani, Sung Suho. Andai saja aku lebih kuat, maka itu sudah akan menjadi keputusan yang buruk untukmu.
Fakta, kalau kau berani mengungkapkan identitasmu tanpa tahu keberadaanku, itu berarti kau berpikir dirimu lebih kuat dariku ya. Kau terlalu meremehkanku ya. Tapi menarik. Pemuda yang bernama Sung Soo ini, jika dia memutuskan sesuatu, maka dirinya akan terus maju tanpa takut apapun. Aku yakin pemuda ini akan menjadi penentu dalam perang besar nanti. Untuk itu, dia tidak bisa dibiarkan bertindak seenaknya. Sesampainya fragmen berikutnya tiba, aku akan langsung menghabisimu, Sung Soo. Mengesampingkan kegelisahan hati Tiel, Baek Hyun Ho bertanya, aku sangat senang kesalahpahaman ini telah terselesaikan. Tapi jujur, aku sendiri tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi di masa lalu. Tentunya Suho memaklumi kebingungan hunter siluman ini. Maka dari itu MC kita mengusulkan untuk memeriksa semua ingatan orang-orang yang ada di sini, terutama tentang memori masa lalu. Sontak ucapan Suho membuat Tiel menjadi tegang. Hatinya jadi deg-diduk ser. Tiel mulai merasa takut identitasnya terbongkar bre.